Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara di jurusan Teknik Informatika dengan NIM akhir 1383. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas retorika mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu mata kuliah yakni Ibu Yusinta Eka Farida SPD MPD. Di video ini saya akan mewawancarai salah satu tokoh dari desa saya, yakni Desa Sidegede. Nah, di video ini saya dan teman-teman saya dari Unisnu Jepara akan mewawancarai yakni Bapak Amin Ma'ruf selaku Bapak Carik dari Desa Sidegede. Langsung saja kita masuk ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama teman-teman dan salah satu sepuh Desa Sidegede, yaitu beliau Bapak Carik, dan kami di sini akan bertanya salah satu tentang asal usul Desa Sidegede. Monggo Bapak Carik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya saya perkenalkan, saya Amin Ma'ruf, jabatan Carik Desa Sidegede. Terima kasih atas kunjungan dari panjenengan semua terkait dengan asal usul atau cerita tentang asal mula Desa Sidegede. Kita sumbernya atau berasal dari cerita dari sepuh para pemuda, para pemuda, orang tua dan literasi tanpa ada literasi berupa buku tidak ada, tapi sifatnya bukan bersumber dari cerita-cerita orang tua. Ceritakan sesuai yang kami terima, yang pernah kami Desa Sidegede itu bermula dari perjuangan yang bisa pengendalian dari tiga tokoh kerajaan zaman Mataram, yaitu Mbah Dulu, Supit, dan Mbah Rang. Tiga tokoh ini, tiga serangga inilah yang memulai peranan untuk mengembangkan, untuk bedah bumi di mungkin kalau dari cerita itu tidak hanya Sidegede tapi beberapa wilayah di sekitarnya itu juga sempat disinggahi oleh beliau bertiga ini, yang mana berasal dari arah selatan, sempat bersinggah di sebuah desa yang beberapa tahun tiga tokoh ini sempat bermukim di desa tersebut. Tapi dalam perasaan, dalam kehidupan beliau bertiga dan waktu menetap di desa tersebut, ternyata banyak sesuatu yang dirasakan, kiranya itu desa tersebut dirasa tidak makmur, kemudian bercocok tanam pun banyak yang tidak berhasil. Kalau padi pun ya musuh, menanam pohon-pohonan itu juga dibuat, dan di sana berpengaruh pada perasaan dan kondisi psikis dari warga setempat. Rata-rata banyak yang merasa kecil hati, merasa tidak bahagia. Kondisi semacam itu tergambar kemudian bertangkap oleh beliau bertiga. Ternyata hidupnya di desa tersebut tidak bisa mengangkat dan tidak bisa menceritakan dari warga setempat. Dari itu beliau memberikan sebuah nama kepada desa tersebut dengan kondisi yang semacam tadi. Berarti dinamakan dengan Kedung Sidi Alit. Aliknya bermuara berasal dari kondisi permukiman setempat, tanahnya yang dianggap kurang subur, dicampur cocok tanam dan juga sulit, dan masyarakatnya juga kurang berkembang, maka dikatakan kondisi kecil, alit gitu. Tapi
Kemudian dari situlah beliau mencoba mencari wilayah yang lain, melanjutkan perjalanannya menuju ke arah barat. Tibalah di sebuah wilayah yang ternyata hanya beberapa waktu menetap di wilayah tersebut, beliau sudah bisa merasakan bagaimana keindahan, bagaimana suburnya wilayah setempat. Ibaratnya menangkapnya sesuatu datang di tanah tersebut ternyata mudah untuk berkembang, mudah untuk berbuah. Kemudian dalam perkembangannya karena semacam itu, warga pun kelihatan riang gembira, bahagia, hatinya berbahagia, merasa besar hati. Sehingga beliau langsung memberikan nama pada desa tersebut menjadi Sidikgede. Jadi berasal dari memang kata Mbah Sidik itu sendiri, karena tiga itu sebenarnya yang menjadi tokoh sepuh itu Mbah Sidik ya. Ada ya dinamakan dengan Sidikgede dengan artian posisi Mbah Sidik dan teman-teman tadi ketika di wilayah itu, di wilayah desa Sidikgede, ternyata hati beliau pun merasa bongbong, merasa bahagia. Demikian juga beliau melihat kondisi lahan, kondisi sawah, kondisi tanah di sekitar itu juga merasa kelihatan subur, gampang dibuat untuk tanaman, dibuat usaha. Warganya pun kelihatan sangat-sangat bahagia dan penuh dengan kemakmuran. Itulah terus akhirnya desa tersebut, wilayah tersebut dinamakan dengan Sidikgede. Kemudian itu sekilas artinya kenapa dinamakan Sidikgede, ya itu menukil dari tokoh Mbah Sidik itu dengan kondisi hatinya yang besar hati dari desa Sidikgede itu. Kemudian 3 personel itu ketika ada perkembangan kerajaan dengan hancurnya Mataram, kemudian munculnya sampai Demak dan munculnya kerajaan Kalinyamat, akhirnya beliau juga mau nggak mau ikut ambil dalam proses ketatanegaraan kerajaan Kalinyamat itu. Karena tadi setelah perkembangan semacam itu, akhirnya tiga ini berkembang dan berkembang, tidak mengaku dalam perjuangannya. Yang satu Mbah Datuk itu semula pindah ke Krian, Mbah Sidiknya di sini sebentar, kemudian Mbah Merahnya masih di sini. Tapi dalam perkembangannya karena desa Sidikgede itu penuh dengan juga perso atau tahu. Sidi itu terkenal agak abangan istilahnya. Jadi abangan itu ya suka bertengkar, suka yang negatif itu, galak, keras, kasar, itu suka ya keras ya. Akhirnya terjadi pertukaran, Mbah Datuk dikirim ke sini, Mbah Sidik ditarik ke Kalinyamat untuk ada informasi itu menjadi kondinya atau hakim di kerajaan sana, ada penasihat. Dan akhirnya beliau suatu meninggal pun di Krian itu, makanya sekarang di Krian. Kalau Mbah Datuk sukunya beliau itu kesaktiannya juga bisa diandalkan, maka beliau bertugas atau melanjutkan perjuangannya di desa ini dengan kondisi warga yang memang bermula saat itu juga warganya terkenal agak abangan itu tadi. Mungkin ini juga sebuah cerita kenapa orang Budi ada di hutan atau di kota dan di desa yang warganya itu keras-keras, suka bertengkar, suka berkelahi. Ya, memang dari dulu semacam itu, kalau penuh petualangan atau keberaniannya ada. Yang bisa untuk mengatasi warga yang semacam itu ya Mbah Datuk itu ya. Itulah sekilas tentang Mbah Datuk suku Mbah Sidik Bangrang yang kaitannya dengan proses perjalanan ataupun perjalanan pada desa kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Ya kalau ceritanya lebih dulu Siti Aliknya, baru Siti Gede. Ya tadi dengan cerita semacam itu, perjalanannya dari selatan itu singgah dulu di Kedung Siti Alik. Mungkin bisa ditanya Pak, ada nggak sih Pak tradisi yang mencerminkan desa Siti Gede? Kalau tradisi yang mencerminkan desa Siti Gede, kalau menurut saya ya ada dua, sebenarnya satu prasah, dua sunat katam. Bisa dijelaskan perasaan itu Pak? Kalau prasah itu lebih banyak mengadopsi cerita dari Joko Tingkir yang menaklukkan Putri Raja dengan sayembara menaklukkan atau menjinakkan kerbau yang liar yang ya cara kita istilahnya rada apa mubat mabit atau dinaikkan atau dinamakan kerbau sing agak gila. Gila itu digunakan keberhasilan Joko Tingkir untuk menjinakkan kerbau itu akhirnya mendapat istri dari Putri Raja itu. Dan demikian juga itu ditiru oleh warga Sigi, dijadikan sebuah proses pernikahan. Karena kalau ada laki-laki yang mau nikah dengan seorang perempuan, kadang ada yang membawa kerbau, kemudian dibuat untuk liar itu ngamuan atau marah dengan segala upaya yang ditempuh oleh masyarakat supaya kerbau ini liar. Dan saat itulah dalam perjalanan ke rumah mempelai perempuan ini ditaklukkan oleh beberapa personel yang merupakan utusan ataupun istilahnya prajurit dari calon pengantin laki-laki tadi. Artinya menjinakkan kerbau ini untuk dihadiahkan kepada seorang perempuan sehingga bisa dianggap diterima sebagai laki-laki yang nanti pantas untuk mendampingi calon perempuan istrinya tadi. Itu merupakan sebenarnya kalau itu bukan untuk untuk mas kawin, sebenarnya bukan juga karena tidak tercantum dalam tertulis ataupun perjanjian tertulis sebagai mas kawin. Itu merupakan bawaan. Kalau bahasa Jawanya istilah Jawa papasrahan. Papasrahan itu sesuatu yang diberikan, yang diberikan kepada calon mempelai keluarga perempuan itu harus sebuah hadiah, benar-benar dia bukan mahar. Kalau tadi tentang sunat katam, bentuknya anak laki-laki yang sudah beranjak dewasa antara 9 tahun sampai 12-13 tahun itu sudah ditankan itu dengan cara ada beramai-ramai, ada sedikit unsur pestanya, karena ya kalau yang lain tidak, tapi yang semacam yang namanya kataman itu ada ciri khas tersendiri dengan anak yang hitam tadi diiring ke desa, keliling desa dengan dinaikkan diarah dengan naik kuda, didampingi oleh beberapa teman ngajinya, teman-teman santri di wilayah sekitarnya. Kemudian nanti juga disowankan kepada sesepuh desa, petinggi dan cari khususnya, dan pada tambahan kepada disowankan kepada kiai yang ngajari ngaji. Kalau dulu itu mampir di masjid juga untuk sekedar foto di masjid, semua melambangkan supaya anak ini nanti benar-benar bisa berkembang sesuai jalur Al-Quran, sesuai Qurani Islam, sehingga menjadi anak yang soleh, berguna, punya wawasan keilmuan agama yang memadai. Dan ketika sudah diarah, nantinya setelah kalau dulu itu bentuknya setelah diarah itu nyampe di rumah itu sudah ditunggu oleh jamaah untuk hajatan, untuk pendirian. Pendiriannya itu menunggu dengan anak sunat ini rampung, kirim ke keliling desa, rampung, pulang, acara hajatan baru dimulai. Itu zaman dulu semacam itu. Dan anak yang khatam ini disuruh membaca
Tuhan, surat-surat pendek itu Al-Quran sampai An-Nas. Itu melambangkan bahwa yang sunat itu benar-benar sudah bisa membaca Al-Quran. Kalau kan dulu membacanya tidak hanya membaca tapi sudah benar-benar hafal. Banyak istilahnya katam. Katam artinya memang melambangkan dia itu sebelum kita sunat membaca Al-Quran, ngajinya harus katam Al-Quran. Itu sedikit tentang gambaran tentang tradisi yang merupakan Mungkin itulah hasil wawancara saya dan teman-teman dari Unisnu Jepara bersama Bapak Amin Ma'ruf selaku Pak Carik dari Desa Sidigede yang membahas mengenai bagaimana asal-usul tentang Desa Sidigede. Sekian video wawancara dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.